Inklusi itu di kelas 2. Nah, di kelas 2 itu ada anak yang tantrum. Satu yang memang nggak tahu apa-apa dalam pelajaran, yang juga apa namanya ya, kayaknya dia tuh memang agak beda sih gitu. Autis ya? Dia autis enggak juga sih. Tantrum iya dia. Down syndrome nggak ada sih. Kalau Down syndrome nggak ada. Tapi kalau untuk anak kelas 6 itu ada juga satu. Jadi di setiap kelas tuh ada satu-satu. Kelas 6 ada satu. Di kelas 2, di kelas 2 ada 2. Di kelas 3 kelas ada satu. Itu beda-beda ya? Beda-beda modelnya. Yang di kelas 3 tuh yang cewek itu dia bawa tidur gitu. Dia nggak peduli sama sekali. Dia tidur gitu. Terus kebijakan sekolah kalau di pendidikan inklusi ini Nah, jadi kalau untuk kebijakan dari sekolah, kan kita juga dapat arahan dari dinas nih. Bahwasanya untuk anak inklusi itu bagaimana kita terima, kita nggak boleh nggak terima ke sekolah. Jadi untuk kebijakan sekolah, kalau tadinya kalau ibu sih maunya punya kelas khusus untuk mereka. Kenapa? Dia jangan mengganggu yang lain. Karena apapun pasti terganggu kelas yang normal tadi ya, dengan sikapnya lah, gitu kan, karakter anak tersebut. Cuma karena kita juga di sini kurang kelas dan juga tidak ada guru yang khusus, sehingga sebenarnya guru khusus juga kurang ada, dan guru yang kompeten tentang anak inklusi juga tidak ada. Nah, untuk ke depan ini baru akan ada pelatihan untuk pembimbingan inklusi. Berarti lagi dibuka nih kan kegiatannya. Ada nggak sih Bu kalau fasilitas yang untuk mereka? Bentuk fasilitasnya yang khusus untuk mereka itu nggak ada. Jadi bagaimana guru saja yang menyampaikan materi di kelas, ya itu pandai-pandai guru di kelas. Lalu kalau khusus itu nggak ada, karena kita nggak ada yang misalnya kalau biasa ya fasilitas khusus untuk anak-anak yang inklusi itu seperti yang tunanetra, mungkin fasilitasnya ada khusus ya. Kemudian yang tunarungu mungkin ada yang khusus, tapi kita nggak ada yang tunanetra, karena juga nggak ada yang guru yang kompeten di sini gitu. Jadi sehingga untuk anak-anak yang seperti itu tantrum, yang malas belajar, memang bukan malas belajar, memang nggak mampu gitu. Tapi kalau bentuk Down syndrome nggak ada di sini. Kalau misalnya itu kan Bu, dia kan ada tingkatan aja keparahannya. Itu semua keparahan terima atau yang masih rendah saja yang terima? Kalau untuk keparahannya kita tuh sih kayaknya yang sedang aja sih, nggak ada yang parah sekali. Yang parah sekali itu tantrum. Dia yang si tantrum tadi, kalau lihat dari fisik, oke aja, kayak anak normal biasa. Belajar dia mau. Yang membuat dia tantrum itu cuman apa yang dia inginkan tidak dapat. Marah. Bisa bahasa kita guling-guling ya. Nah, itu apa keinginan dia tidak tercapai, itu guling-guling, nangis. Bahkan semua orang dipukulin. Ini yang menjadi agak kekhawatiran kita ya kan. Kelas 6 ya Bu? Ini tadi kelas 2. Kelas 2. Kalau yang di kelas 6, alhamdulillah sampai di kelas 6 sekarang ya belajar. Kendala yang dihadapi sama pendidikan inklusi? Pendidikannya, kalau pendidikannya belum dijalankan sama guru, jadi lagi Sama kelas BK? Kalau sama anak BK udah pasti ya, agak yang ribet udah pasti, karena mungkin kan bercampur ya kan, kemudian takutnya jadi bahan bulian ya, gini gitu kan. Nah, tapi kami menjaga itu jangan sampai terjadi. Ya memang gurunya harus ekstra dalam menjaganya gitu kan. Ada nggak sih Bu upaya untuk mengendalikan kendalanya inklusi kayak Kalau upaya mengendalikannya itu dalam bentuk apa ini kan? Dalam bentuk dalam pembelajaran. Kalau dalam bentuk pembelajaran itu lebih ke gurunya bagaimana metode dalam pembelajaran dengan anak yang campur tadi ya, yang normal dengan yang inklusi tadi ya. Yang sejauh ini Ibu lihat ada pembedaan sedikit, mungkin agak dibedakan tentunya. Jadi upaya seperti itu. Paling di depan, memang nggak bisa di belakang, karena mungkin bisa jadi
mengganggu yang lain. Bisa jadi juga didekatkan dengan gurunya, itu upayanya. Kalau upaya untuk anak di lingkungan sekolah itu kan kita nggak bisa. Nah, jadi upayanya strategi guru lah di kelas bagaimana. Itu lebih ke guru ya. Iya, makanya kan sekarang pemerintah kan akan menggalakkan program untuk pembimbingan inklusi. Mungkin akan lagi proses ini administrasi. Dan alhamdulillah sekolah kita nih terima gurunya satu. Anak adik kamu ada guru pemberhenti dulu. Itu Pribadi. di awal seperti yang tantrum ya, yang tantrum ada satu lagi, ada abangnya. Yang kalau yang tantrum juga ada yang pribadi. Mungkin karena terlalu tantrumnya luar biasa, mungkin yang secara pribadi itu nggak tahan. Lama-kelamaan dari kelas 1 dipakai, sekarang di kelas 2 dipakai lagi. Dia kan nggak sanggup gitu ya, sanggup. Mungkin ya, ini lebih mungkinnya gitu. Sepertinya seperti itu. Tapi ya sampai hari ini nggak ada masalah sih. Kalau dari gurunya ya, nggak tahu juga nih, gurunya juga nggak ngomong, kayaknya nggak ada masalah. Harapan ke depan lebih bagus sih. Harapannya kalau ibu sih, inklusi itu lebih bagusnya kan kita punya sekolah ya, yang namanya SDLB ya gitu kan. Ibu lebih maunya ke sana karena kan ada guru yang kompeten di bidang itu. Kalau di sini kan gurunya nggak kompeten di bidang itu, kan gitu ya. Mungkin di SDLB itu lebih ke ini ya, mereka terima tunarungu Iya, udah parah gitu. mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, tapi apapun cerita kalau harapannya sebenarnya itu ibu maunya ya, namun kan ada sekolah khusus gitu. Nah, ya tidak dicampur lagi dengan yang normal-normal ini. Artinya supaya juga tidak ada pembulian. Iya sih, itu yang paling takut tuh. Iya. Biasanya kalau berbeda sedikit aja udah Dibully kan gitu. Walaupun sebenarnya kita bully pun anak tersebut nggak paham, dan dia juga nggak ngerti hal yang kayak gitu kan. Cuman kan nanti jadi bahan ini. Tapi ya gimana kalau dengan pemerintah tadi suruh juga kan sekolah. Sejak tahun berapa Bu ada inklusi di sini? Inklusi ini dari tahun 2000 berapa ya? Jadi itu anak udah kelas 6, itu 25 tahun yang lalu ya. 2000 sebelum inklusi udah. Iya, sudah ada 2018 mungkin gitu lah. Kesannya sih untuk anak inklusi ini, kalau secara ibu yang tidak masuk melihat guru-gurunya capek gitu, ya agak riuh gitu ya, capek juga ya di dalam kelas. Sayang juga sih nengok gurunya yang apalagi kan kelas 1 ya, guru ini yang apa yang Ya kelas 1 kan masih banyak yang ini, masih cerewet-cerewet. Kalau lebih dengan anak inklusinya ya kesannya itu capek aja. Tapi guru-guru nggak pernah ya ngeluh, nggak pernah. Mungkin yang udah menjadi satu bagian bidangnya juga gitu ya. Ya nggak ada masalah sampai kita jalanin. Ya alhamdulillah kalau memang itu ini akan tamat, dia juga yang kelas 6 kan selesai, tinggal ada beberapa orang. Soal yang kelas 6 itu kendalanya apa Bu? Kalau dulunya ibu kurang tahu ya waktu dia dari kelas 1. Kalau yang ibu dengar dari guru itu dulunya kalau misalnya mau itu nggak bilang langsung aja gitu. Tuh kemudian berbicaranya juga kurang jelas. Kalau untuk pemahamannya kan anak seperti itu udah pasti lambat ya. Tapi dengan kayak pisau, karena diasah dan terbiasa, dia makin tajam, diasah tajam. Walaupun asahannya itu mungkin nggak bisa kayak kenceng gitu ya, perlahan-lahan. Alhamdulillah dia bisa menulis, dia bisa membaca, dia bisa mengenal gitu. Dan dia juga tahu barang-barang dia. Oh, udah pandai. Tanda. DJ Manichi present. Somebody gonna match my freak. Kawan, kalau dia pulang, pasnya pulang ya, tidak. Pembelajaran untuk mereka gitu.
sama sekolah itu aku ya. Itu ada kan? Khusus kalau yang khusus ada. Ada seorang masih kecil, ada dokter lagi. Orang megang pensil aja belum pandai. Jadi penilaiannya Bayang beda, jelas berapa caranya sih. langsung gitu. Kendala yang itu ada banyak kendalanya, inklusif, jauh kali dengan orang yang normal itu jauh lah. Yang paling terkendala Dia itu tentunya itu kenapa kendala lain kemudian kebegadaan juga. kalau misalnya yang satu lagi Dia itu sebenarnya keterbatasannya di mana? Kalau kamu bisa semua masih tapi gitu nggak jelas kan. itu kalau misalnya ibu dewasa semua belajar di rumah kalau kayak bahasa Inggris matematika gimana kalau matematika bisa nggak orang bisa Yang inklusif itu pinter dia. Minta ke cerdasnya yang mana tuh? yang langsung itu. Karena pas yang bagus dan nulis pas dari pagi sampai siang. Kalau yang nggak beres dari pagi sampai langsung ngomong aja. itu kalau Yang dia lain tuh senang juga kayak mana gitu. tuh gimana penanganan kalau pas dia mau itu gimana? Ya karena saya nggak peduli. Itu ada kejadian juga. Contoh-contoh yang dia minta tuh yang kayak apa ya? Benda orang, benda orang yang mempunyai marah, cek apa ada cek kawan, itu juga sama dia. Ini dua langsung suaranya. Itu hampir setiap hari kayak gitu. Ya jadi nggak usah lagi gitu. Oh tadi Setiap hari. Nggak ada hari 3 hari, setiap hari. dia tuh ada pendampingnya. Pastinya dulu dia di kelas 1 bahasa